Bertemu kembali dengan saya Dudi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pemahaman dasar terkait dengan transfer pricing. Untuk itu silahkan simak video saya sampai dengan selesai. Nah, sekarang kita lihat slide ini. Ini saya buatkan gambar atau diagram. Sebelah kiri adalah negara A dan sebelah kanan adalah negara B. Garis putus-putus merah itu adalah batasnya. Nah, misalkan di negara itu ada perusahaan yang namanya company ABC, kemudian di negara B ada company XYZ. Company ABC dan company XYZ ini merupakan satu grup usaha atau perusahaan yang terafiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Katakanlah di sini ada transaksi antara company ABC dengan company XYZ, terjadi penjualan barang dari company ABC kepada company XYZ dengan harga, katakanlah harga wajarnya adalah 100.000. Nah, dengan harga 100.000 ini, company ABC misalnya dengan harga jual 100.000 ini, harga pokok penjualannya 60.000, kemudian biaya lainnya sekitar 25.000, maka dia akan mendapatkan profit sebesar 15.000. Dengan profit 15.000 ini, katakanlah di negara A ini tarif pajaknya 30%, maka company ABC akan terutang pajak penghasilan sebesar 4.500. Nah, sementara di negara B, misalnya company XYZ ini menjual kembali barang tersebut dengan harga 140.000, maka keuntungan yang didapat adalah harga jual 140.000 dikurangi dengan harga pokok penjualannya adalah 100.000. Kemudian misalnya ada biaya lain sebesar 35.000, maka keuntungannya adalah 5.000. Kemudian karena tarif pajak di negara B adalah 20%, maka pajak yang harus dibayar di negara B adalah sebesar 1.000. Perhatikan di situ bahwa total pajak yang dibayar oleh company ABC dan company XYZ secara total adalah 5.500. Baik, sekarang kita lihat bagaimana apabila antara company ABC dengan company XYZ ini kemudian melakukan transfer pricing. Harganya diatur sedemikian rupa, misalnya menjadi 90.000. Harga wajarnya 100.000, tetapi disetting harganya 90.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena harganya berkurang 10.000, maka keuntungan atau profit company ABC itu berkurang 10.000 dari 15.000 menjadi 5.000, sehingga pajak yang dibayar oleh company ABC itu menjadi 1.500, yaitu 30% kali 5.000. Kemudian bagaimana dengan negara B? Di negara B ini company XYZ dengan harga beli yang dikurangi menjadi 90.000, maka tentu keuntungan dia akan bertambah 10.000. Jadi di company ABC berkurang 10.000, di company XYZ bertambah 10.000, dari 5.000 menjadi 15.000. Apa yang terjadi? Pajaknya tentu akan meningkat di negara B atau di company XYZ, yaitu sebesar 3.000 dengan tarif 20%. Maka apa yang terjadi? Total pajak yang dibayar oleh company ABC dan company XYZ totalnya adalah menjadi 4.500. Sebelumnya kan 5.500. Jadi berkurang, secara total berkurang. Nah, ini tentu saja menjadi keuntungan bagi grup usaha atau perusahaan afiliasi ini. Kita lihat di negara A, ketika harga wajar pajaknya 4.500. Ketika harganya dirubah menjadi 90.000 melalui skema transfer pricing, maka pajaknya berkurang menjadi 1.500. Maka di negara A, pajak yang harusnya diterima 4.500, tetapi yang dibayarkan hanya 1.500, maka berkurang menjadi 3.000 atau berkurang 3.000. Tetapi di negara B, karena profit company XYZ ini bertambah, maka tentu pajaknya bertambah dari 1.000 menjadi 3.000. Jadi ada peningkatan 2.000. Secara total bagaimana? Secara total pajaknya ketika harganya 100.000, pajaknya adalah 5.000. Tapi ketika harganya dikurangi menjadi 90.000, maka pajaknya adalah 4.500, sehingga berkurang secara total Rp1.000. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika ada tarif pajak yang berbeda di dua negara atau lebih,
maka di situ menimbulkan opportunity bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing, dengan cara memindahkan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke tarif pajaknya yang lebih rendah. Dengan demikian maka nanti secara total pajak yang akan dibayar itu menjadi berkurang. Penerimaan pajak yang diterima akan berkurang di suatu negara, walaupun di negara lain meningkat, tapi peningkatnya tidak sebesar di negara lainnya. Nah, inilah yang disebut resiko penghindaran pajak. Nah, ini menjadi masalah bagi negara-negara di dunia. Kenapa? Tentu karena akan menggerus penerimaan pajak dari negara-negara tersebut. Termasuk Indonesia juga punya resiko adanya penghindaran pajak dari skema transfer pricing ini ketika banyak perusahaan multinasional beroperasi di Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan lain di luar negeri. Transaksinya tidak hanya barang atau penjualan barang, jual beli barang, tapi juga bisa jasa, bisa juga pembayaran royalti, bunga, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Secara umum, negara-negara di dunia ini menggunakan yang namanya arm's length principle. Jadi kalau di Indonesia disebutnya itu adalah prinsip kewajaran atau kelaziman usaha. Dengan arm's length principle ini, maka untuk menilai wajar atau tidak wajar itu pertama harus ada yang namanya analisis kesebandingan. Kemudian dari analisis kesebandingan ini nanti akan diperoleh data pembanding. Kemudian nanti tentu saja akan dibandingkan. Jadi harga yang diuji atau harga transaksi afiliasi ini dibandingkan dengan data pembanding yang tentu saja bebas dari transaksi afiliasi. Nah, cara untuk membandingkan atau metodenya dikenal beberapa metode yang lazim, yaitu pertama comparable uncontrolled price, CUP, kemudian resale price, cost plus, kemudian transaction net margin method atau TNMM, serta profit split method. Nah, dengan menggunakan metode-metode ini, maka nanti akan diambil kesimpulan apakah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau wajib pajak itu wajar atau tidak wajar. Ya, jadi untuk menjudge atau untuk menilai wajar atau tidak wajar melalui mekanisme seperti ini, melalui menerapkan arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, mungkin di video-video berikutnya nanti akan saya bahas konsep-konsep dasar terkait dengan analisis kebandingan, kemudian metode, dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat atau materi singkat terkait dengan transfer pricing ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini merupakan pemahaman dasar untuk Anda yang ingin mempelajari transfer pricing. Demikian, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share juga, dan like videonya. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Terima kasih.